Skabies itu apa, Dok? Skabies itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit yang namanya Sarcoptes scabiei. Parasit yang terutama terdapat misalnya di kasur yang tidak bersih, yang nggak diganti-ganti. Yang paling rentan terkena skabies itu biasanya siapa, Dok? Yang paling rentan terkena skabies terutama anak kecil ya, karena anak kecil kan suka main-main, lupa cuci tangan, suka pegang sini pegang sana. Cara menanganinya seperti apa? Bisa kita obati dengan pemberian salep dan juga obat minum. Halo Sobat Pandawa, kembali lagi dengan saya Aditya Ananda di podcast Tanya Dok. Di podcast ini, kita akan membahas berbagai topik, berbagai permasalahan, berbagai solusi, bahkan berbagai treatment terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, penyakit kulit dan kelamin, dan juga estetika dan anti-aging. Dan di episode ini, yang akan kita bahas yaitu terkait dengan skabies, atau orang biasa menyebutnya sebagai kudis. Dan untuk membahas ini, saya tentunya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh dokter kami, yaitu Dr. Margaret. Halo dok. Halo. Kita lanjut lagi dok, terkait dengan skabies dok. Iya. Dan yang ingin saya tanyakan di sini, skabies itu apa, Dok? Jadi, skabies itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit yang namanya Sarcoptes scabiei. Jadi dia tuh menyerang parasit yang terutama terdapat misalnya di kasur yang tidak bersih, yang nggak diganti-ganti, atau di tanah. Jadi dia bisa menggigit kulit manusia, kemudian dia bisa membuat terowongan kecil di bawah kulit, terutama gejalanya berupa bintik-bintik kecil di daerah jari, tangan, atau ketiak, lipat paha, seperti itu. Oke, itu gejalanya seperti apa dok awalnya? Gejala awalnya gatal. Gatalnya tuh gatal sekali, terutama malam. Terus ada kayak bulatan-bulatan kecil, bintik-bintik kecil, terutama di daerah jari, kemudian di daerah ketiak, di daerah lipat paha, dan itu bisa mengganggu gatalnya terutama malam hari ya. Bisa kemerahan juga, seperti itu. Lalu yang paling rentan terkena skabies itu biasanya siapa dok? Yang paling rentan terkena skabies terutama anak kecil ya, karena anak kecil kan suka main-main, terus lupa cuci tangan, suka pegang sini pegang sana. Jadi nggak sadar tiba-tiba kulitnya sudah gatal, ada bentol-bentol kecil, terutama di jari-jari, gitu, di ketiak atau di lipat paha. Dan itu kalau misalnya dia pegangan atau kontak dengan orang lain itu bisa menular jadinya. Orang dewasa juga bisa terkena, tapi kalau sistem imunitasnya bagus, jadi gejalanya bisa diredam sama imunitas tubuhnya, seperti itu. Lalu kalau misalkan sudah terkena skabies ini, cara menanganinya seperti apa? Cara menangani skabies itu kita periksa dulu ya, kita anamnesis, kita pemeriksaan fisik, ada lesi di daerah tangan atau lipat ketiak atau lipat paha atau di daerah lain. Kemudian kita bisa ambil kerokan kulitnya, diperiksa di bawah mikroskop, apakah ada kuman parasit Sarcoptes scabiei-nya. Dan kalau ditemukan bisa kita obati dengan pemberian salep dan juga obat minum. Salepnya bisa khusus untuk skabies. Lalu ada banyak yang bilang loh katanya kalau skabies itu katanya disebabkan karena jorok. Itu betul tidak? Itu mitos. Ya. Jadi bukan hanya masalah jorok saja. Jadi bisa juga terutama ya dari faktor skabies itu ditularkan secara kontak langsung. Jadi kalau misalnya tidak punya pengetahuan yang cukup, kemudian kontak langsung dengan pasien yang menderita skabies itu bisa menularkan. Jadi bukan masalah jorok, orang bersih pun juga masih bisa terkena skabies. Kalau dia bersentuhan dengan orang yang terkena
skabies, orang lain yang terinfeksi, dia juga bisa tertular. Kemudian juga perlu menjaga kebersihan, cuci tangan, seperti itu. Mandi yang bersih 2 kali sehari. Terakhir dok, untuk tipsnya, barangkali dari dokter ada tips atau pesan untuk sobat Pandawa yang mungkin sudah menemukan gejala-gejala bahwa dia itu kena skabies nih. Seperti Ya. apa dok? Ya, jadi buat kalian sobat Pandawa yang terutama ada gejala gatal, gatalnya mengganggu, harus digaruk-garuk sampai muncul bentol-bentol yang banyak. Bentol-bentolnya itu berderetan berhubungan seperti dia ada kayak terowongan kecil seperti itu, terutama di jari tangan, di ketiak atau di lipat paha atau di bagian kaki atau di bagian tubuh lainnya. Segera diperiksakan ke dokter untuk dicari tahu lebih lanjut penyebab gatalnya itu apakah dari kuman skabies atau dari faktor yang lain. Bisa konsultasi ke Klinik Utama Pandawa. Ya, tadi sudah jelas sekali dari tips sampai pengertiannya juga terkait dengan skabies. Tapi jangan khawatir, Sobat Pandawa masih banyak yang akan kita bahas. Tapi episode kali ini hanya cukup sampai di sini saja. Tapi di episode selanjutnya masih kita akan bahas berbagai topik, permasalahan dan juga treatment, bahkan solusinya tentang berbagai topik yang akan kita bahas itu terkait dengan kesehatan gigi dan mulut, penyakit kulit dan kelamin, dan juga estetika dan anti-aging. Tapi episode kali ini cukup sampai di sini saja. Tapi Sobat Pandawa jangan kemana-mana, tetap stay tune. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share supaya official YouTube Klinik Utama Pandawa semakin oke lagi. Saya Aditya Ananda. Dan saya Dr. Margaret. Pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. See you to the next episode. Bye-bye. Bye-bye.